Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek ini kan bocor. Siapa presiden kita? Jokowi. Loh, Jokowi akeh aran Jokowi umpamane ning ora padha karo Jokowimu. Kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor 1 di Indonesia. Masalah perbedaan noblos orang noblos, mau tidak mau harus diakui. Di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia. Mbok ngergani Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel Filsafat dan Pemikiran. Semoga kita oleh Allah selalu diberikan rahmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita dapat tetap mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya ingin menanggapi apa yang pernah disampaikan oleh Cak Nun tentang Presiden Jokowi. Dan saya sebagai salah satu pengagum beliau, terus kemudian merasa sangat prihatin. Kenapa? Karena di satu sisi Cak Nun itu sangat membela Hyang Weldo dan mengatakan Hyang Weldo itu adalah rahmat, kedatangannya adalah rahmat. Sedangkan Presiden Jokowi itu dihina mati-matian sampai dikatakan sebagai Fir'aun dan sebagainya. Padahal beliau adalah pemimpinnya. Begini, ya tentu ini akan terjadi pro dan kontra nantinya. Ya. Tetapi kalau menurut saya, seorang pemimpin yang dipilih secara sah, terus kemudian kita ya harus menghargainya, menghormatinya, dalam tanda kutip sebagai seorang pemimpin, bukan menghina dan sebagainya. Selama apa yang beliau lakukan itu benar, dan selama ini kalau menurut saya apa yang beliau lakukan ini sudah benar. Itu terbukti bahwa rakyat banyak yang menyukai beliau, terpulang dari apa dan bagaimana sudut pandang politik yang kita lakukan gitu, atau yang kita pahami, yang kita anut gitu. Misalkan kita tidak mendukung Jokowi, bukan berarti ketika Jokowi jadi seorang presiden Jokowi itu harus dihina, harus dikatakan Fir'aun dan sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi kemudian kita berikan masukan-masukan dan sebagainya tentang apa yang beliau kurang, misalkan seperti itu, bukan hina dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi miris bagi saya ketika Hyang Weldo yang menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, kemudian mengatakan Al-Quran itu palsu dan sebagainya, itu dianggap sebagai rahmat oleh Cak Nun di pengajiannya. Terus kemudian tetapi Presiden Jokowi itu dihina, dikatakan Fir'aun dan sebagainya. Padahal ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasul dan juga pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Ya di Indonesia ya Pak Jokowi, kan seperti itu, sebagai pimpinan tertinggi di satu negara yaitu Presiden Jokowi. Nah mungkin ini yang perlu kita pahami bagi semua umat Islam, agar kita tidak menuruti hawa nafsu, walaupun pada akhirnya Cak Nun itu sendiri mengatakan kesambet, kesurupan dan sebagainya karena dimarahi oleh keluarganya. Ya kalau menurut saya sebagai salah satu pengagum beliau, saya katakan beliau adalah orang yang sangat gentle dan mengatakan bahwa beliau salah. Hanya orang yang memiliki hati yang besar yang mampu mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan untuk itu kita tetap jadi orang yang selalu menghargai pekerjaan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai apa yang diberikan orang lain. Tentu tidak sempurna semua, pasti ada kekurangannya, termasuk Presiden Jokowi. Dan juga apa yang disampaikan Cak Nun itu adalah mungkin bagian dari kekurangan.
terutama diri saya sendiri yang sangat banyak kekurangan ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga banyak orang yang mengatakan ketika saya menanggapi Kiai itu strongly dan sebagainya, mana mungkin Kiai itu strongly itu apa namanya salah, itu keliru, padahal beliau adalah orang yang mondok dan sebagainya. Jangan salah, zikirnya iblis itu lebih panjang daripada kita semua, tapi kemudian apa ya, karena sifat sombongnya, lalu kemudian dia menjadi makhluk atau hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.